Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jadi kita kenalan dulu ya kan. Jadi kalau nggak kenal itu banyak saya. Jadi kita lebih baik kenalan dulu. Kenalkan, nama kakak Artika. Jadi di sini kakak sebagai mahasiswa dari jurusan PAI. Kakak akan mengajar hari ini sebagai bentuk tugas kuliah kakak. Jadi kakak harap kalian dapat membantu bersifat aktif di dalam kelas pada hari ini. Karena kakak mau tanya dulu, apa semuanya sudah hadir? Belum. Ini berapa siswa? 9. Jadi sebelumnya kakak jelasin dulu ya, saya menggunakan model itu namanya model berbasis proyek. Jadi metode yang bakal kakak gunakan itu ceramah. Jadi juga ada penugasan ya. Dan juga nanti kalian akan presentasi di depan kelas. Tapi nggak susah kok, itu mudah. Untuk tekniknya itu diskusi dan tanya jawab. Jadi kalian boleh bertanya ya sama. Oke, jadi kita langsung saja. Hari ini tuh kita belajar mengenai menghindari gibah dan melaksanakan tabaran. Jadi menurut teman-teman itu gibah itu apa sih? Ada yang coba satu orang. Adu domba. Bencong. Ceritakan orang lain. Terus ada yang lain. Adu domba. Menjelekkan orang. Jadi gibah itu perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Tidak baik. Jadi gibah itu merupakan kita itu membicarakan tentang kejelekan dan kekurangan orang lain. Di dalam gibah itu terdapat pembicaraan tentang kita itu membicarakan aib orang lain. Jadi kita membicarakan aib orang lain. Jadi itu bukan hal yang bagus. Dan pastinya apabila kita menjadi orang yang digibahi, kita suka nggak? Jadi sebaiknya jangan dilakukan apabila kita tidak mau digibah juga. Nah, Islam itu tentunya melarang umatnya untuk melakukan gibah. Itu disamakan dengan ada yang tahu. Adu domba. Dosa gibah itu disamakan dengan ya kita seperti memakan daging bangkai saudara kita sendiri yang sudah meninggal. Jadi tentu saja ini bukan hal yang bagus ya. Bayangkan saja bagaimana jika kita mau nggak kita makan jasad saudara kita sendiri sudah meninggal. Jadi dosanya itu mungkin kelihatannya kecil, tapi dosanya itu besar ya. Jadi sebaiknya dihindarkan teman-teman. Karena Allah sudah melarang, tentu saja itu dosa ya. Jadi walaupun bagaimanapun itu tetap dosa, walaupun membicarakannya sedikit nih, bicaranya nggak kok cuma dikit, bicaranya tetap dosa ya. Namanya dosa tetap dosa. Terus pastikan ya, orang-orang itu walaupun sudah tahu itu dosa, tapi tetap saja melakukannya. Ada yang tahu kenapa? Candu. Jadi kenapa sih orang-orang itu masih menggibah padahal tahu gibah itu dosa? Ada yang tahu kenapa? Dipancing iblis kan? Untuk apa sih semuanya? Yang pertama itu bisa saja Nah, ada bisa menjelaskan perasaan ini? Tahu. Nah, bisa saja. Kebanyakan orang-orang yang menggibahi orang lain itu biasanya dia itu merasa iri. Jadi untuk teman-teman semua yang merasa kalau digibahi itu beranggapan saja kalau dia merasa iri kepada teman-teman semua. Nah, selanjutnya itu ada yang tahu alasan lain selain sudah dijelaskan oleh sebutkan oleh teman kalian. Ada yang tahu? Jadi yang kedua itu dia menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain atau dengan sifat egois ya. Jadi itu beranggapan bahwa orang lain itu lebih buruk daripada dirinya.
beda, dia beranggapan dirinya itu lebih baik. Itu juga termasuk sifat yang sombong. Itu sifat kesukaan setan tuh. Dan selanjutnya Balas. yang ketiga itu ada yang tahu. Ini yang paling sering dilakukan tanpa disadari. Ada yang tahu? Bercanda, tapi di dalam bercandanya itu menjelekkan orang lain. Itu juga termasuk ke dalam ghibah. Jadi sih. Entah ke bapak, pakai duit harus gitu. Miskin. Walaupun ada kata-kata bercanda, namun apabila sudah menyakiti perasaan teman kalian, itu bukan bercanda lagi namanya ya. Nah, terus bagaimana cara kita menghindari ghibah? Bagaimana teman-teman di sini menghindari ghibah itu sendiri? Cara yang pertama itu adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Di sini ada orang-orang yang soleh. Ngaku. Tapi sebenarnya orang yang soleh di sini, insya Allah. Islam. cewek. Soleh kali. Ya, soleh soleh. Oke, yang kedua itu adalah dengan kita mengingat Allah bahwa kita ini kan gak hidup selamanya kan ya di sini. Jadi dosanya itu kita pasti akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Jadi azab Allah itu sangat pedih. Jadi teman-teman semua bertobatlah ya yang suka menggibah. Dan yang ketiga itu dengan kita menjaga lisan kita. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik diam itu adalah lebih baik diam itu adalah emas. Jadi apabila cuma kata-kata buruk yang teman-teman ucapkan itu lebih baik diam saja, itu jauh lebih baik. Nah, dampak negatif dari ghibah. Berarti dampak yang buruk dari ghibah itu apa sih? Udah pernah merasakan belum dampak negatif dari ghibah itu sendiri? Dapat dusi. Mohon bisa. Jangan gitu. Oke, benar sekali itu dapat merusak hubungan. Yang awalnya teman-teman itu berhubungan baik nih, bersahabat ya kan. Lalu karena ada yang namanya ghibah, terus dia teman-teman lagi. Jadi itu sebaiknya dihindari ya untuk menjaga hubungan yang baik akan bersama teman-teman di kelas seperti ini. Lalu biasanya di ghibah itu juga informasi yang disampaikan itu benar atau salah sih? Salah. Nah, biasanya informasi yang disampaikannya itu juga nggak benar. Jadi banyak sekali ada dampak positif, dampak negatif dari ghibah itu. Dan yang terakhir teman-teman bisa menjelaskan. Tadi sudah ada yang menyebutkan itu dapat menyebabkan perkelahian. Bisa saja teman-teman itu bisa berkelahi apabila ghibah ini, walaupun kelihatannya sepele, enggak kok cuma ngomongin dia, ngomongin apa gitu kan, tapi dia nggak suka, akhirnya kalian berkelahi. Nanti bisa banyak-banyak teman-teman. Jadi nanti Oke, selanjutnya itu adalah tentang melaksanakan Tapi bapak lihat Mas itu hari habis. Mas apa deh? Melaksanakan tabayun. Nah, kalian tahu nggak tabayun itu apa? Tabayun. Tabayun. Ada baca. Tolak.
Di bukunya ada nggak? Wirajaya mana ya? Tuh bisa. Tolong buka bukunya dan bacakan halaman 181 mengenai tabayun. Kemajuan teknologi informasi yang setiap manusia untuk menggunakan sebagai media untuk berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memiliki dan memilah serta berada informasi dalam hal ini. Lalu kakak mau minta satu lagi yang baca itu suaranya agak gede ya. Untuk Ica Putri itu tolong dibacakan kembali itu mengenai tabayunnya aja ya. Tabayun adalah misalnya seperti itu aja. Kemajuan teknologi informasi mendorong media manusia untuk menggunakan sebagai media dalam mencari berbagai informasi. Setiap orang mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal penting untuk dijadikan pegangan. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar mengerti keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Jadi tabayun itu adalah kita memutuskan sesuatu tidak tergesa-gesa. Jadi tabayun itu kita mencari kejelasan tentang sesuatu sampai jelas dan itu tuh terbukti benar. Misalnya mengenai berita-berita sekarang. Kalau viral sekarang apa ya? Misalnya berita-berita viral itu jangan langsung percaya gitu, tapi kita cari dulu apakah itu benar atau enggak. Nah, apalagi itu mohon didengarkan ya, sebentar aja. Apalagi sekarang ini itu sangat mudah ya kan, ada yang namanya media sosial. Siapa sih yang nggak punya media sosial? Kayaknya punya semua ya. TikTok punya, YouTube punya, Facebook punya, IG punya, pasti lengkap dan cara pastilah sangat mudah kan. Tapi apakah semua berita di media sosial itu benar? Ya, kebanyakannya itu adalah berita-berita yang hoax, yang tidak terbukti kebenarannya. Nah, Kak pengen tahu menurut teman-teman di sini dampak positif dari media sosial itu apa? Kalau menurut kalian? Banyak sekali kan ya dampak positifnya, lalu dampak negatifnya itu menurut kalian apa? Selain karena banyaknya informasi negatif dari sana. Ada yang tahu? Jadi dengan media sosial ini juga itu bisa menyebabkan kita itu malas ya kan, malas beribadah. Udah keasikan menyekrol TikTok 3 jam, 4 jam, lupa sholat, lupa ngaji. Itu merupakan sifat yang merupakan dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Nah, antara media sosial dan tabayun ini kalau kita gabung, itu bagaimana cara kita bertabayun di dalam media sosial. Jadi tabayun itu kan artinya kita mengecek sesuatu dulu nih, informasinya itu benar atau enggak sebelum kita misalnya mempercayai atau nge-share ke teman gitu. Nah, kalau di dalam media sosial itu seperti apa misalnya? Bagaimana cara kita bertabayun? Jadi yang pertama itu bisa teman-teman mohon diperhatikan teman-teman semua. Nanti kakak suruh maju ke depan loh kalau enggak.
Jadi yang pertama itu hati-hati dengan judul berita. Biasanya judul-judul berita itu ngawur ngidul gitu kan. Belum tentu benar, tapi udah diposting aja sama admin biar teman-teman itu ya memperoleh banyak viewers gitu, penonton. Jadi hati-hati gitu dengan judulnya. Yang kedua itu yang pasti karena tabayun ini ada tabayun, ada fakta. Jadi gitu ya. Jadi periksa fakta terlebih dahulu. Nah, hikmah kita melakukan tabayun itu apa sih? Manfaat kita melakukan tabayun. Hati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Baik sama terhadap sesama masyarakat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Persatuan dan kesatuan dapat dijaga baik hubungan keluarga dan masyarakat sekitarnya dan menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Oke, jadi hikmahnya itu banyak sekali ya dibandingkan apabila kita melakukan gibah. Gibah ini itu temennya tabayun. Jadi kita jangan melakukan gibah, lebih baik kita melakukan tabayun seperti itu. Nah, kakak rasa cukup dan selanjutnya kakak pengen ada penugasan nih. Jadi kita bagi dua kelompok ya. Dalam kelas ini kita bagi dua kelompok. Ini aja tiga meja ini dan 3 meja ini. Kakak pengen ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Di sini kakak punya gambar ya, punya gambar. Dan kakak pengen kalian itu mendeskripsikan gitu ya kan, mengenai gambar-gambar ini. Kakak mau ada satu perwakilan dari masing-masing kelompoknya itu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang si teman-teman tulis. Jadi kakak kasih waktu 5 menit menunggu di Lalu dia merasa sedih dan karena ditimbang temannya sendiri ya. Oleh temannya sendiri. Ya deh. Pajak enggak? Pajak enggak kan? Assalamualaikum, Ibu. Panjang nggak? terserah. Yang berarti Boleh panjang, tapi jangan kependekan ya. kok maju ya kan? Dia juga. Halo semuanya, mohon didengarkan teman kalian. Silakan. Tapi ya lebih ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Modani. Di sini saya akan mempresentasikan. Jadi kelompok kami itu dari kelompok 1. Dan ini gambar yang ini gambar yang ditugaskan. Sesuai gambar ini kami saya hidup. Apa yang gambar ini yaitu dia berdiri kepala dan dia melihat kedua temannya menggibahnya, lalu dia merasa sedih karena digibahi temannya sendiri di hadapannya. Karena tersebar aibnya, dia pun dijauhi teman-temannya dan dia menghiraukan apa kata teman
Oke, udah. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mungkin tidak kelihatan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu tempat kali. Itu boleh dikumpulkan kembali. Oke, jadi teman-teman mohon didengarkan terlebih dahulu mengenai gambar di dua ini adalah seperti materi yang kita bahas tadi. Ini adalah orang yang orang yang menggibah ya, uhti tapi suka menggibah gitu. Lalu kalau yang ini apa? Ya, ini tuh seperti yang sudah kita bahas tadi, ini dampak negatifnya. Jadi ya tidak boleh menggibah lah ya, bisa meretakkan suatu hubungan pertemanan. Jadi ini nih nggak mau lagi temenan sama dia ini karena udah digibahi. Aku menghindari gibah dan melaksanakan tabayun ini itu penting teman-teman untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita menghindari gibah, jadi kita itu juga menjaga privasi orang lain. Jadi kita tidak mengumbar aib-aib. Apabila teman-teman menceritakan tentang kekurangannya itu jangan dibicarakan kepada orang lain. Ya kan, berarti dia sudah percaya gitu sama kita, jangan disebarluaskan gitu kan ya. Nah, untuk tabayun itu kita lebih berhati-hati dalam mempercayai suatu informasi. Jadi kita lebih berhati-hati, kita mencari kebenaran apakah itu fakta atau bukan, seperti itu ya. Jadi kakak rasa itu saja yang dapat kakak sampaikan. Teman-teman semua cukup aktif dalam pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, terima kasih. Boleh? Terima kasih ya. Jadi kakak tutup dulu. Akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.